Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum MUI Jakarta Selatan, Bapak Kiai Haji Abdul Hadi SAG. Yang kami hormati Ketua Ganas Anar MUI DKI Jakarta, yang dihadiri oleh Bapak Abdurrahman MM. Mati Ketua Yang kami hormati PLT Kepala SMP Negeri 253 Jakarta, Bapak Kartika Budi Tamtama SPD. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Bapak Abdul Rashid SPDI. Yang kami hormati para Dewan Guru SMPN 253 Jakarta, serta yang teristimewa siswa-siswi SMPN 253 Jakarta peserta workshop pada pagi hari ini. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala kesempurnaan, kemuliaan, dan kebahagiaan, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara workshop pencegahan dan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan pelajar Ganas Anar MUI Kota Jakarta Selatan pada hari ini, Kamis 10 Agustus 2023 di Aula SMPN 253 Jakarta. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin siswa-siswi SMPN 253, para tamu undangan yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari bersama kita membaca Ummul Quran. Harapan semoga acara dapat berjalan dengan lancar, membawa manfaat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihin niyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh Ibu Nur Hasanah. Hadirin kami mohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan dan para peserta workshop yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita tundukkan kepala, kita dengarkan dengan khusyuk pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Andi Fatoni SHI. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار
أنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Semoga rahmat dan keselamatan tercurah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan Bapak Dr. Andes Mahludin MS. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin para peserta workshop yang berbahagia, selanjutnya mari bersama kita dengarkan sambutan dan laporan Ketua Pelaksana. Mari kita dengarkan Ustadz Abdul Rashid SPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyina syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, para ummara, wabil khusus Ketua MUI Jakarta Selatan yang diwakili oleh Bapak Sekum MUI Jakarta Selatan Mukarram Kiai Abdul Hadi SAG, Ketua Ganas Anar MUI Jakarta Selatan Kiai Haji Fahrul Razi Sofi, Ketua BNN Jakarta Selatan Kombes Ghazali Ahmad SIKMH, lalu Wakil Ketua MUI Jakarta Selatan Kiai Haji Julian Lukman LC, dan perwakilan dari Bapak Wali Kota Jakarta Selatan yang kali ini diwakili oleh Asisten Pemerintah yaitu Bapak Mahludin MM, dan juga Bapak Lurah Cipedak beserta stafnya, dan juga para Sohibul Bait yaitu Ketua atau PLT Kepala SMP Negeri 253 Jakarta Bapak Haji Kartika Budi Tamtama SPD, dan beserta staf dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita semua bisa berkumpul dalam satu majelis pertemuan, yaitu workshop pencegahan dan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan pelajar. Ini adalah giat program kami dari Ganas. Ganas ini adalah subbidang dari MUI Jakarta Selatan. Ini mempunyai program tentang bahaya narkoba, sosialisasi bahaya narkoba terhadap pelajar-pelajar di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan. Tahun kemarin kami sudah mentargetkan dari SMA se-Jakarta Selatan di tahun ini, alhamdulillah
kebetulan SMP Negeri 253 Jakarta ini mendapatkan satu kehormatan, yaitu berketempatan. Dan sekali lagi kami terima kasih kepada Bapak Budi yang sudah mengizinkan tempat ini untuk mengadakan giat sosialisasi, pencegahan dan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan pelajar. Dan insya Allah nanti akan ada narasumber, yaitu langsung dari Ketua BNN Jakarta Selatan, Bang Ahmad Ghazali. Alhamdulillah beliau dari jam 7 sudah hadir. Beliau dekat di sini Pak rumahnya, ternyata di persahabatan, tetangga saya. Oh mohon maaf Ketua Ganas MUI DKI Jakarta Bapak Ustadz Abdurrahman MM, wakil ya. Alhamdulillah beliau hadir mewakili Bapak Supriyadi. Nanti akan ada narasumber yang kedua, yaitu Dr. Tubagus Wahyudi. Beliau juga salah satu pemerhati pendidikan ya di Jakarta Selatan. Insya Allah beliau hadir dalam perjalanan. Untuk itu kami melaporkan untuk peserta kebetulan ini dari SMP Negeri, siswa-siswi SMP Negeri kelas 8, kelas 9 Pak. Ya insya Allah beliau ini adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Insya Allah beliau akan mendengarkan dan juga mohon bimbingan dari Bapak Kombes dan juga nanti yang lainnya. Baik, untuk itu yang kedua, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dewan Guru SMP Negeri 253 Jakarta yang sudah mensupport kegiatan ini. Hanya Allah lah yang membalas jasa-jasa kalian. Semoga ini menjadi amal ibadah, ladang ibadah buat kita semua. Itu saja mungkin laporan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang semangat untuk Ketua Pelaksana Abdul Rashid SPDI. Mana tepuk tangannya dong? Iya, terima kasih. Bapak Ibu hadirin, para peserta workshop yang berbahagia, masih dengan sambutan, mari sama-sama kita dengarkan sambutan PLT Kepala SMPN 253 Jakarta kepada yang kami hormati Bapak Kartika Budi Tamtama SPD, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh asisten pemerintahan yaitu Bapak Dr. Andes Mahludin MM. Kemudian yang saya hormati Bapak Sekretaris Umum MUI Jakarta Selatan, Bapak Kiai Haji Abdul Hadi SAG. Yang saya hormati Bapak Ketua Ganas Gerakan Nasional Anar Anti Narkoba MUI Jakarta Selatan, Bapak Kiai Haji Fahrul Rozi. Yang saya hormati Bapak Ketua BNN Jakarta Selatan, Bapak Kombes Ghazali Ahmad SIK MH. Ini warga Jagakarsa ternyata Pak, tetangga. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua MUI Jakarta Selatan, Bapak Kiai Haji Julian Lukman LC. Yang saya hormati Pak Lurah beserta jajarannya, Pak Lurah Cipendak. Kemudian yang saya hormati Bapak narasumber Pak Ghazali, juga Pak Dr. Tubagus Wahyudi. Mudah-mudahan beliau nanti hadir seperti tadi kita dengarkan
dari ketua penyelenggara Pak Rosid tadi, beliau dalam perjalanan, kemudian segenap panitia dari MUI penyelenggara kegiatan ini yang saya hormati, Ibu Kasatlak SMP 253. Yang saya hormati juga para wakil kepala sekolah dan staf, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Juga kalau tidak salah tadi ada komite juga ya sekolah ya, yang saya hormati pula. Tidak lupa yang ganteng-ganteng di sini dan yang cantik-cantik, yang calon menggantikan kita-kita yang ada di depan ini, yang Bapak banggakan ya, anak-anakku peserta didik SMP 253 kelas 89. Tentunya ini perwakilan karena yang aulanya juga nggak muat, yang lain belajar di kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin semua, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, berbagai kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan panjang umur kita, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan di pagi hari ini dalam rangka workshop pencegahan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan pelajar yang diprakarsai oleh MUI melalui Ganas Anar. Agak serem juga ya namanya ya. Satu bagian di lembaga di MUI. Ternyata MUI punya gerakan yang peduli terhadap generasi muda, terutama pelajar. Bukan cuma di sekolah ternyata. Ternyata MUI bukan cuma bergerak di bidang religinya saja, tetapi ternyata juga menggandeng Pak BNN untuk bersama-sama peduli terhadap anak-anak kita. Kami ucapkan terima kasih atas nama pimpinan di SMP Negeri 253 Jakarta atas kesempatan ini yang mungkin langka tidak diberikan oleh sekolah-sekolah lain. 253 terpilih menjadi sekolah sasaran dalam workshop ini. Tentunya ini hal yang sangat menguntungkan bagi kami, bagi putra-putri kami yang ada di sini dalam rangka pencegahan terhadap bahaya narkoba. Kami secara kurikulum sebetulnya ada di kelas 8, itu nitip kurikulum itu di materi IPA. Tapi mungkin tidak sedahsyat ini karena materi yang di kurikulum itu lebih luas cakupannya karena bukan cuma narkoba, tapi di sana juga ada nafsanya, Pak. Ya, mungkin hanya secara teoritik ya, tapi pembinaan akhlak mental anak-anak juga kita kembangkan melalui kegiatan pembiasaan dan ekstrakurikuler. Tentunya ini yang kita laksanakan di sekolah. Seiring dengan itu ternyata dari MUI ternyata punya giat yang sangat luar biasa dan ini kita sambut dengan baik. Dan anak-anakku, marilah kita nanti sama-sama mengikuti dengan cermat ya supaya kalian semua punya bekal, punya pengetahuan lebih ya tentang bahaya narkoba. Karena anak-anak tuh sebenarnya udah tahu narkoba ya. Bahayanya juga udah tahu. Ya. Tapi di kehidupan kota Jakarta ini ya kalian sepertinya berdampingan dengan hal-hal seperti itu yang sangat mengkhawatirkan dan karena semakin banyaknya populasi manusia di daerah perkotaan, maka yang namanya narkoba itu
menyelinap di mana-mana ya, melalui anak-anak yang mungkin tidak menyadari dia sedang nongkrong di mana bersama siapa ya. Nah, disitulah celah-celah narkoba bisa masuk. Dan itu nanti akan kalian dapatkan melalui paparan oleh narasumber kita tentunya. BNN itu apa juga nanti kalian akan tahu ya. BNN pernah dengar nggak BNN? Apa BNN? Badan Narkotika Nasional. Berarti badan itu mengembangbiakan narkotika. Badan Narkotika Nasional. Nanti tanya aja ya, jangan salah itu. Wah, Badan Narkotika Nasional berarti badan itu mengembangbiakan narkotika secara nasional. Bukan, justru sebaliknya. Ya. Kemudian BNN itu apakah sama dengan polisi? Hah? Ya ntar tanyakan aja ya. Karena yang pematerinya adalah Pak Polisi. Kebetulan Pak Polisi. Jadi nanti ditanya aja. Jadi kalau ditangkap oleh BNN, apakah sama ditangkap oleh polisi? Kalian dibawa ke mana itu? Lido ya. Di Lido itu di sana ada lembaga tempat rehabilitasi manusia korban narkoba ya. Mau ke sana? Ya nggak apa-apa kalau ke sana mencari informasi di sana ada apa, nggak apa-apa, bukan di sana jadi penghuninya ya. Nauzubillahi minzalik, jangan gitu. Kalau ke sana studi, oh ini BNN punya lembaga rehab di sini, rehab tuh apa gitu. Emang kamu udah pada rusak dibawa ke sono direhab gitu kan. Itu ya anak-anakku ya, kalian ikuti secara seksama paparan dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Ya, tentunya ini kesempatan langka buat kalian, ikuti dengan cermat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mungkin telah mendukung kegiatan yang diprakarsai oleh MUI ini. Ya, mudah-mudahan jeripayah Bapak dan Ibu semuanya, hanya Allah yang akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda tentunya. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Bapak PLT Kepala Sekolah Madrasah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 253 Jakarta. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu hadirin, para peserta workshop yang berbahagia, masih semangat tentunya ya? Kita masih mendengarkan beberapa sambutan lagi. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Jakarta Selatan yang dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Umum MUI Jakarta Selatan, mohon maaf, kepada yang kami hormati Kiai Haji Abdul Hadi SAG, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan Bapak Mahludin MSI. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP 253 Bapak Kartika Budi Tamtama. Mudah-mudahan gak PLT jadi kepala sekolah langsung ntar. Kalau kepala sekolahnya udah pindah tapi yang diganti.
Kemudian Ketua BNN Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kombes Pol Ghazali Ahmad. Terima kasih Pak Ghazali atas kehadirannya. Kemudian juga Ketua Ganas Anar MUI DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Ustadz Abdurrahman MM. Ketua Ganas Anar Jakarta Selatan Al-Ustadz Kiai Haji Fahrul Rozi. Begitu juga Ketua Panitia Al-Ustadz Abdul Rashid, para pengurus Ganas Anar Jakarta Selatan, dan juga Bapak Lurah Kelurahan Cipedak Pak ya. Berarti banyak nangka Cipedak ya Pak? Alhamdulillah Pak Mahiludin ada nangka Cipedak katanya, Cipedak ini. Dan jajaran Bapak Dewan Guru SMPN 253 dan anak-anak sekalian yang semuanya Masya Allah ganteng-ganteng, cantik-cantik, generasi penerus. Semangat semua ya. Katakan no pada narkoba. Nah begitu. No, tidak. Nah, bukan now, kalau now sekarang ntar. Iya, no, tidak, jangan. Ya hati-hati dengan narkoba. Yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Kiai Haji Ahmad Nawawi Halim, Ketua MUI Jakarta Selatan. Beliau sedang tidak enak badan. Kemarin memang waktu kita rapat di MUI, waktu sholat asar, kebetulan beliau jadi imam, napasnya kita lihat agak sedikit nggak enak. Jadi beliau izin tidak bisa hadir pada hari ini, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat adik-adik sekalian untuk mengikuti workshop pencegahan dan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan pelajar. Nanti yang akan menyampaikan langsung orang yang berkomitmen dengan masalah pencegahan narkoba. Nih Bapak Kombes. Ya, Bapak Kombes ya dari BNN Jakarta Selatan. Kemudian nanti ada satu lagi om-om. Ya. Iya, nanti om-om yang datang. Ntar deh liatin orangnya. Pokoknya kalian seneng dah ntar ya. Iya, ganteng orangnya ntar ya. Motornya aja Harley Davidson. Wah. Biar semangat ya. Kalau Pak BNN kan Pajero depannya, tadi depan tuh mobil, ada mobil Pajero kan. Itu mobil yang nggak bisa diberhentiin sama polisi tuh. Iya, orang polisinya ngitilin di sampingnya. Bagaimana mau diberhentiin? Polisinya ngawal di sampingnya kan. Nah, jadi nanti kalian semangat ya. Ntar semangat. Kalau nggak percaya ntar lihat deh kalau orangnya datang. Wah, yang satu gagah, ganteng juga. Yang satu sama ntar datang. Insya Allah nanti ngasih materinya enak ya. Kita saksikan nanti, kita dengarkan. Kami ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Kepsek 253 yang telah mengizinkan tempatnya ditempati untuk kegiatan ini. Terima kasih banyak Pak. Begitu juga dengan Dewan Guru semua yang telah membantu ya dalam pelaksanaan ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga kepada adik-adik yang semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Insya Allah ada manfaatnya, dapat ilmunya, dan sebagai bekal kalian untuk masa yang akan datang. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada panitia atas nama MUI Jakarta Selatan, panitia dari Ganas Anar yang telah melaksanakan acara ini. Kami ucapkan terima kasih. Begitu juga kepada narasumber kita nanti yang akan mengisi, kami ucapkan terima kasih. Dan kami mohon kepada Bapak Asisten Pemerintahan nanti dapat memberikan arahan kepada kita dan juga membuka acara ini secara resmi ya, agar supaya kita semuanya dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara kita ini. Mudah-mudahan ke depannya kegiatan ini hanya tidak dilakukan setahun sekali atau sebulan sekali, tapi bisa terus berkelanjutan. Pak Asisten Pemerintahan, Pak BNN, kita bisa sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kita masuk ke sekolah-sekolah, mudah-mudahan di setiap waktu kita bisa masuk agar supaya anak-anak kita ini terhindar daripada bahaya narkoba ya. Karena ini bahaya, sangat-sangat bahaya, dan bahkan sekarang bukan hanya sudah masuk ke RT. Ya, di RT itu di Jakarta terutama itu nggak ada RT yang bebas narkoba, nggak ada. Tanya Pak Kepala BNN. Semua RT pasti ada yang kena narkoba. Makanya bahaya itu. Ya, jangan pernah mencoba. Terutama pesan saya, terutama ini mumpung anak-anak ya,
terutama jangan pernah nyoba ngerokok. Mohon maaf nih, ya. Karena apa? Nanti kalau yang udah dewasa, bapak-bapak kita udah dari dulu soalnya, dan mereka ketika ngerokok nggak bakalan narkoba juga, udah pada tahu. Tapi antum-antum yang kecil-kecil ini jangan mencoba untuk merasakan rokok. Walaupun dibilang kamu bencong, anak laki kok nggak ngerokok, biarin. Yang penting saya jagoan, bilang gitu aja. Jadi kalau dibilang bencong gara-gara nggak ngerokok, ajak berantem aja yang ngajakin gitu. Bukan ngajarin berantem, bukan. Maksudnya apa? Biar semangat. Bahwasanya walaupun kita tidak merokok, tapi kita sebagai laki-laki. Karena apa? Dari merokok itu nanti keterusan. Jadi pengen nyobain yang lain. Makanya hati-hati ya, adik-adik yang baru mulai ngerokok berhenti ya. Karena orang merokok itu mati dibakar. Orang merokok mati dibakar. Beneran. Orang merokok mati dibakar. Hati-hati makanya. Kalau ngerokok itu mati dibakar. Pasti mati dibakar. Karena nggak mungkin orang ngerokok mati dia nggak bakar. Pasti dia bakar. Bener nggak? Orang ngerokok mati betul nggak? Itu di dunia. Kalau di akhirat dimasukin ntar. Kalau dia nyari rokok di akhirat dia masuk surga nih. Ya, kalau dia masuk surga, yang ngerokok masuk surga. Ketika dia pengen ngerokok di surga, kan orang di surga kan boleh ngapain aja. Wah, saya mau rokok ya Allah. Boleh, dikasih rokok. Dikasih rokok. Kan mintanya rokok, dikasih rokok. Apinya mana? No, lu ke neraka sono. Kalau mau ngerokok ke neraka. Mau? Mau nggak? Nah, makanya jangan coba-coba untuk merokok. Karena merokok itu cikal bakal orang akan melanjutkan kepada yang lain. Kalau orang tuanya ada yang ngerokok, ya udah tua, biarin aja kalau yang udah tua mah. Tapi adik-adik saya harapkan tidak ada yang merokok. Ya mudah-mudahan kita semua dapat ilmunya nanti dari BNN, dari Om Bagus, semuanya kita ambil ilmunya dan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Sekretaris Umum MUI Kota Jakarta Selatan. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin, para Dewan Guru dan para peserta workshop yang berbahagia. Selanjutnya bersama kita dengarkan kembali sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Ganas Anar MUI Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Abdurrahman MM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alamal Qur'an khalaqal insan al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billah rabbah bil Islam dina bil Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil mu'mina ikhwana wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Dengan nikmat iman dan Islam hidup kita menjadi terarah dan bermakna. Dan dengan sehat kita bisa beraktivitas seperti hari ini, berkumpul dalam rangka membangun generasi pelajar yang berprestasi dan berakhlak mulia tanpa narkoba. Dan workshop ini tema yang bagus yang diangkat. Mudah-mudahan dengan sehat kita beraktivitas dan juga bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Salam semoga tercurah pada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia nggak kerjaman. Mudah-mudahan kita sini yang hadir di sini termasuk umatnya yang setia menjalankan dan melanjutkan risalah dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pertama-tama Ketua MUI Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Umum Bapak Kiai Haji Abdul Hadi SAG. Alhamdulillah kita doakan sehat walafiat selalu ya. Yang kami hormati dari BNN ya, Jakarta Selatan Bapak Kombes Pol Ghazali Ahmad SIK MH, ini luar biasa. Dengan BNN kita senantiasa bermitra ya di tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan tingkat pusat ya.
Kemarin saya tanggal 27 Juli ya itu diundang oleh ini ya pada saat acara workshop juga di Polda Metro Jaya. Itu hadir dari BNN DKI Jakarta, kemudian dari Banten dan Jawa Barat. Sebulan sebelumnya, satu hari sebelum Idul Adha ya, 26 Juni ya, itu diundang oleh Kapolda pemusnahan barang bukti narkoba ya. Itu dan setiap nanti diundang ya. Kemarin tidak terlalu banyak ya. Itu dipimpin oleh langsung Irjen Pol Pak Karyoto SIK, kebetulan beliau juga tetangga di Pondok Karya ya, bahkan anaknya dulu istri saya mengajar SD-nya, guru bahasa Inggris istri saya, Pak Karyoto itu. Nah kemarin beliau itu masih alhamdulillah tuh menurun ya, karena tahun lalu pada saat Pak Fadil Imran sempat itu yang tahun lalu 1,2 ton ya di lapangan Polda Metro Jaya, lapangan parkir motor itu di sana. Ya kemarin mudah-mudahan ini juga salah indikator upaya kita pencegahan narkoba itu berhasil ya. Ya. Dihilangkan mungkin sulit ya, tapi minimal mereduksi ya, menyelamatkan, mengurangi ya. Nah ini alhamdulillah ya. Bahkan tahun lalu juga kita kerjasama dengan BNN mengundang juga ya, Bapak hadir ya waktu di Festival Muharram di Satu Babakan ya. Seminar bahaya narkoba ini ya, sejaksel ya. Ini alhamdulillah dengan BNN senantiasa baik Pak sinerginya. Dan kehormati di sini kepala dari ini asisten pemerintahan mewakili Pak Wali Kota Pak Dr. Andes Haji Mahludin MM Pak, terima kasih Pak mewakili Pak Wali Kota dan juga kepala sekolah ini SMP negeri insya Allah Pak, kepala sekolah bukan PLT lagi insya Allah. Kita doakan dari SMP negeri 253 Bapak Kartika Budi Tamtama SPD dan juga dari Ganas Anar MUI Jakarta Selatan Ustaz Fakhruji Sofi, terima kasih Pak Lurah Cimedak dan juga para dewan guru, para waka-waka kurikulum kesiswaan, khususnya kesiswaan karena ini dibawa biasanya tuh pengurusnya di terkait kesiswaan. Dan ketua pelaksana tadi Ustaz Abu Rosid dan siswa-siswi SMP 253 yang luar biasa, solih dan solihah, mudah-mudahan ke depan Allah senantiasa jaga dari bahaya narkoba. Bapak Ibu sekalian ya, siswa-siswi SMP 253, tadi saya baru masuk sempat saya bertanya, ini berapa rombel ya? Oh ada 8 kelas 7-nya, kelas 8 juga, kelas 9 8 juga. Satu kelas berapa? 36. Saya hitung kasar aja 30 satu kelas. 30 kali 8 itu 240. Kalau di 240 dikali ada 24 rombel itu 720. Sekitar 800. Ini yang hadir baru 1/8-nya nih. Mudah-mudahan di sini menjadi duta-duta untuk kawan-kawan yang lain diinformasikan, dijaga ya. Jaga sekitar kita ya, jaga keluarga kita ya. Ya kan pun disebutkan ya, orang sekitar kita dulu dahulukan ya, hilladzina amanuku anfusakum ahlikum naro ya. Kita jaga dulu ya keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat karib kita ya. Mudah-mudahan ini bisa berefek luas dengan yang lainnya. Saya mengurus sekolah juga di Jakarta Timur ya. Kemarin saya nggak hadir ketika rapat pimpinan di MUI Islamic Center karena saya ngurus sekolah di Jakarta Timur. Ada namanya Yayasan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta. Itu yayasan plat merah 18 hektar tapi sepertiganya danau ya. Itu di sana itu ada 2.600 ya, 2.500 sampai 2000, hampir 2.600 siswa ya, dari KBTK, MI, MTS, SMA sampai SMK dan SMA dan ada stikes karena Jakarta sekarang berubah jadi IKTJ. Nah di sana MTS hanya ini ya 4 rombel ya, 1 rombel pun dibatasi, kalau 32 kalau swasta ya. Sana ada ketuanya Pak Kemidan, ketua umumnya. Kemarin baru ganti Bapak Sukesti Martono, mantan Kadis Dik ya, Provinsi DKI. Kalau pembinaannya itu ada Pak Sahrul Effendi, mantan Wali Kota Jakarta Selatan. Ada Pak Andi Mapaganti, mantan Wali Kota Jakarta Timur. Di ketua pengawasnya saya sekretaris pengawas, Badan Pengawas Yayasan. Jadi di sana kita setiap tahun itu masukkan ke RKS ya, rencana
kegiatan sekolah masukkan juga ke RAKS ya, karena swasta kita bebas ya mengatur anggaran ya. Setidaknya minimal sekali lah, karena penting ya. Bang kita dibuat acara di GOR ya. Kita ada GOR juga, bukan GOR yang Ciracas pinggir jalan, tapi kita punya GOR juga di sana. Ada juga Al Kausar itu rutin ya. Minimal setahun sekali, bahkan kita nyetak buku ya. Maka dari itu mudah-mudahan juga acara ini menstimulus ya. Dirutinkan minimal setahun sekali, dan juga yang hadir di sini bisa menyampaikan kawan-kawan yang lain ya. Supaya bukan hanya kita menyampaikan diri tapi juga menyampaikan kawan-kawan yang lain, teman-teman semua, adik-adik semua ya, anak sekalian yang tidak hadir di sini tersampaikan juga apa sih bahaya normal. Banyak sekali ya bahayanya dari sisi kesehatan ya. Dampak buruknya kita jelas ya, pasti tadi kesehatannya akan menurun ya, akan rentan kena penyakit, bahkan perlu direhabilitasi pun, kalaupun sembuh, bukan sembuh, dia tidak bisa disembuhkan ya, karena ada bekasnya ya, karena udah mengalir ke dalam darah ya. Dalam darah itu hanya bisa direduksi ya dengan rehabilitasi. Dari sisi agama ya kita ketahui ya, Rasulullah Abu Bakar ketika makan sesuatu yang subhat ya, ini dari mana asalnya? Dia mau muntahkan lagi ya. Ini bukan haram ya, baru subhat, nggak tahu asal usulnya kan, nggak jelas. Apalagi ini yang haram ya. Dan berdampak kalau dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, prestasi udah pasti menurun. Banyak orang ketika kena narkoba pasti pendidikannya, prestasinya berantakan. Kan dari sini ingin ya masuk ke SMA 28 nanti kan, mungkin ke MAN 4 ya, unggulan ya, Pondok Minang. Benar nggak? Dari SMP ini mau kemana lagi? Nah, maka itu jauhilah narkoba supaya nanti mengejar ke sekolah-sekolah unggulan, nanti entah madrasah aliyah negeri 4 ya, Pondok Minang unggulan, SMA 28 Pasar Minggu, SMA 8 Bukit Duri, supaya jenjang kalian bisa meningkat dan bisa membahagiakan orang tua dan selamat dunia akhirat. Itu barangkali demikian, semoga bermanfaat acara ini dan bisa berkesinambungan dan berkelanjutan. Demikian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya Bapak Abdurrahman MM. Bapak Ibu hadirin, para Dewan Guru dan siswa-siswi SMPN 253 Jakarta, mudah-mudahan masih semangat semuanya. Bersama kita dengarkan kembali sambutan dan arahan sekaligus membuka acara secara resmi yang akan disampaikan oleh Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Mahludin MS. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita sayangi para peserta yang sosialisasi hari ini, yaitu anak didik kita yang ada di SMP 253 ya. Ini dan para guru-gurunya. Sekali lagi salam hangat dari Pak Wali untuk siswa-siswa yang ada, khususnya yang ikut sosialisasi hari ini. Dan yang saya hormati ada Ketua MUI yang mewakili, Wakil Sekretaris, kemudian ada Ganas dari Provinsi, kemudian ada teman saya Pak Kombes Ghazali Ahmad yang sehari kita koordinasi, kemudian PLT kepala sekolah ya, PLT masalah, iya, tinggal dicoret aja Pak. Kalau mau Pak Agus Ramdhani itu teman saya waktu sama-sama jadi camat kemarin, sekretaris pendidikannya, Dinas Pendidikan, Agus Ramdhani, teman saya waktu sama-sama jadi camat. Ini saya bersama Pak Lura, ada Tantip juga, dan tentu panitia pelaksana yang hari ini telah melaksanakan tugasnya. Dan pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, atas limpahan rahmat kasih sayangnya. Hari ini begitu banyak tentu nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat. Karena sehat ini mahal katanya. Panjang umur, ya.
Kemudian kita tentu hari ini silaturahmi dan melaksanakan tugas kita masing-masing. Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingin menyampaikan permohon maaf dari Pak Wali Kota yang sedianya beliau bisa hadir, tapi beliau berada di Malang hari ini, kemarin berangkat, dan beliau menugaskan saya untuk mewakili. Dan memang saya mewakili hari ini. Yang jadwal saya memang ada lagi nanti 9:30 untuk rapat terkait dengan pengaduan masyarakat. Jadi kalau terkait dengan pengaduan masyarakat nanti larinya ke saya. Apapun itu, baik tanah maupun apapun, baik melalui media sosial, media massa dan lainnya, surat, nanti pasti larinya ke saya. Jadi hari ini sebenarnya saya jam 10 ada jadwal, tapi karena saya diminta mewakili dan ini mendadak, ya dengan segala keikhlasan kita harus melaksanakan tugas kita, apapun yang diberikan oleh atasan kita. Dan hari ini kita laksanakan. Kemudian tentu hari ini sosialisasi bahaya narkoba tentu sudah banyak kita lakukan. Jadi kalau narkoba ini ada yang sudah candu, ada yang memang belum pernah pakai, kemudian tentu yang ininya adalah pengedarnya atau pengusahanya. Nah ini 3 komponen ini yang mungkin saling bertentangan, bisa juga saling berhubungan. Nah ini yang mungkin mesti kita harus pecah. Jadi antara pengusaha, kita anggap pengusaha mah, karena dianggap kalau 1000 butir narkoba itu dengan membawa mungkin di kantong cukup, dengan duit miliaran. Nah ini kan menggiurkan bagi tentu bagi yang memang syahwat dunianya lebih besar. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Yang selanjutnya tentu bagi kita yang mungkin MUI, pemerintah daerah, kemudian kepolisian, BNN, kita dalam memerangi narkoba, kemudian mungkin mencegah penyalahgunaan narkotika atau narkoba. Ini kita kalah promosi, Pak. Mereka promosinya lebih banyak, lebih bagus dari kita. Karena apa? Memang duitnya ada dari jualan itu. Kemudian cara mereka menyampaikan juga bagus, sehingga orang masyarakat itu walaupun tahu itu bahaya, tetap mau. Jadi promosi-promosi yang mereka ajak ini menyenangkan. Nah inilah yang mungkin cara kita, metode kita ke depan harus kita kaji. Gimana caranya mungkin MUI, mungkin lembaga-lembaga keagamaan lainnya, supaya anak-anak kita senang. Senangnya mungkin beribadah, senangnya ke masjid, senangnya baca Quran, senangnya berkelompok tapi mendiskusikan yang baik-baik. Nah itu mesti ada metode kita supaya mereka senang. Jangan mereka ketakutan. Baik itu mungkin beribadah, mungkin ke masjid dan lainnya. Nah kalau mereka ke masjid aja takut, misalnya yang sudah memakai narkotika. Nah ini mesti kita robah metode kita. Gimana caranya yang sudah kena narkotika ini mereka senang, bahagia, pengen ke masjid, pengen ketemu kiainya, ketemu imamnya. Nah ini mesti kita harus kita setting ulang, ya dari gurunya. Jangan nanti di masjid mungkin dewan masjidnya tidak pernah negor, jaga wibawa. Nah ini mesti udah harus kita rubah itu supaya mereka anak-anak kita senang, kepengen ke masjid, senang bisa mencurahkan isi hatinya mungkin dengan kiainya, dengan imamnya, dengan pengurus masjidnya atau pengurus lembaga lainnya, supaya mereka terbuka untuk menyampaikan informasi. Nah ini metode-metode ini mungkin perlu kita kaji supaya kita tidak kalah promosi dengan memang pengusaha narkotika ini. Kalau mereka memang promosinya bagus, nanti kamu kalau makai narkotika, kamu tahan tidak tidur, kemudian segala persoalan jadi baik, dicoba dulu. Nah ini jadi kita kalah promosi. Nah promosi ini kan dalam hal pemasaran ini namanya memegang peran penting. Kalau kita punya produk, kalau kita tidak promosikan dengan baik, maka produk kita akan kalah. Nah ini kebetulan hari ini dari MUI, tentu kita harapkan ini juga
kita bisa kaji metode kita supaya anak-anak kita, orang tua dan remaja yang lainnya itu senang ke masjid, senang berjemaah, senang ikut pengajian. Nah, gimana caranya? Yaitu tadi supaya kita tidak di dalam lingkup lembaga itu kita harus memberikan empati kepada mereka. Ini contohnya ya, contohnya. Mungkin yang hari ini ikut sosialisasi adalah orang-orang yang baik. Kita susah akan memberikan sosialisasi kepada orang-orang yang sudah pernah narkotika. Nah itu perlu sentuhan kita. Kita pernah mungkin Pak dulu di Tebet Pak. Saya jadi camat di Tebet itu hampir 7 tahun. Itu kerjaan hampir tiap hari juga tawuran. Nah kita nggak bisa dengan metode kita sosialisasi dengan seperti itu. Kita mesti ada cara kita menyentuh mereka yang benar-benar suku, kepala suku atau kelompok yang tawuran itu mereka ada. Ya itu di Manggarai, Manggarai Selatan. Nah ini perlu kita sentuh. Nah kalau kita sosialisasi itu pasti yang datang orang yang baik dan itu tidak sampai ke mereka informasi itu. Nah kita cari, kita informasi, kita gali. Ini saya dengan Pak Asraf Ali dulu ya. Kita hampir tiap hari Pak Ramil dan Ramil ke masyarakat. Sehingga saya tahu ada kelompoknya namanya Deterong, ada kelompoknya Gang Tuyul dan lainnya. Inilah yang kita bimbing, yang kita ajak. Kita tanya, sebenarnya mereka mau. Mereka mau kalau disentuh hatinya. Ya, masyarakat itu anak-anak kita mungkin juga disentuh hatinya. Ya kita ajak dengan cara gembira, bukan dengan ketemu kita dia takut. Nah ini yang mesti kita rubah. Dia ketemu kita supaya dia senang, gembira. Kalau dia ketakutan, jadi segala usaha kita tentu akan berlalu begitu saja. Nah kita selama saya 7 tahun sana kita hadapi, saya tanya salah satu Deterong, kamu perlu apa? Ya kita sebenarnya punya keterampilan Pak, keterampilan apa? Akhirnya saya dengan Pak Asrafli kita belikan namanya cuci steam motor. Nah, kita buat itu, dia bergiliran setiap 2 jam sekali mereka bekerja di sana. Bekerja, kemudian perlu apa lagi? Perlu yang untuk pembersih dan lainnya. Nah, kemudian kita tambah lagi 2. Ini kita sentuh dan tiap malam kita temui, kita tanya perkembangannya. Jadi kalau kita lepas begitu saja karena sudah terbiasa, maka itu juga tidak akan berhasil. Mesti kita tanya, kita datangi. Saya dengan Pak Kapolres Pak Nurdin dulu ya, kemudian Pak Ramil, Pak Iswanto itu tiap malam saya ada di radali mereka. Jadi mesti gitu kalau melalui kita ini tidak masuk. Mesti hati kita bertemu dengan hati mereka. Kalau kita bertemu hati kita begitu jauh mungkin orang tua dengan anaknya. Kalau hatinya ketemu dengan hatinya, ketemu pikiran, maka mudah-mudahan itu berarti. Dan sekian banyak itu akhirnya meredup sampai sekarang hampir ya mungkin masih ada tapi tidak sebesar apa yang waktu saya masih sebelum jadi camat, kemudian jadi camat, kita cari itu. Dan memang mungkin manusia itu perlu sentuhan karena sama perasaan manusia itu. Ya. Baik itu dewasa, tua, muda, kaya, miskin, sama perasaannya, kepengen dipuji, kepengen disanjung, itu udah naluri manusia. Kalau manusia pengen disanjung, nggak mau pernah diberdanta. Nah ini mungkin salah satu metode kita yang kita lakukan. Pak Parozi tahu di Tebet itu banjir, tawuran, ya kan, tawuran, tapi kita tetap berada di tengah-tengah mereka. Jadi mereka kenal kita, ya, kenal kita. Di RW 9 dan semua sampai sekarang mungkin saya kenal sama teman-teman di Tebet itu. Mungkin juga narkoba di dalamnya. Yang selanjutnya tentu yang ingin saya sampaikan juga bahwa tadi adik-adik kita ikut hari ini pesan dari Pak Wali, kalau ilmunya hanya kita dapatkan untuk diri kita sendiri, maka tentu hasilnya tidak maksimal. Dan kita harapkan ilmu atau informasi yang kita dapatkan hari ini bisa disebarkan melalui media sosial,
bisa ke teman-teman, saudara, keluarga. Nah, ini tentu lebih efektif daripada hari ini kita skip untuk kita hadir. Nggak ada gunanya, ya kan? Karena yang hadir hari ini adalah duta-dutanya, orang-orang yang baik, orang yang tidak bermasalah. Nah, kita untuk menyentuh orang yang bermasalah itu tentu sulit. Nah, kebiasaan itu tentu membuat kita menjadi ketergantungan. Apapun kebiasaan itu. Kadang-kadang keterbiasaan itu sebenarnya jelek. Atau kebiasaan itu adalah bertentang dengan aturan. Karena jadi kebiasaan kita anggap biasa saja. Nah, ini mesti kebiasaan-kebiasaan, apalagi kebiasaan jelek ini yang mesti kita cegah. Contohnya gampang. Misalnya kita dari kecil diberikan makan nasi. Sampai besar kita ketergantungan dengan nasi. Jangankan itu narkoba yang memang sudah desain demikian rupa supaya kita ketergantungan, nasi pun yang kita berikan setiap hari mulai dari kecil itu kita tergantungan. Kalau nggak makan nasi kita nggak bisa tidur. Nah, ini artinya kebiasaan-kebiasaan ini, apalagi kebiasaan memang kebiasaan yang jelek, kebiasaan yang baik pun yang dianggap itu mungkin secara aturan benar, tapi itu menjadi kebiasaan, Pak udah biasa. Nah, ini mesti yang kita cegah. Yang terakhir mungkin Pak Ghazali, kemudian MUI dan lembaga pendidikan, saya ingin sampaikan, kita mestinya ada studi atau kuesioner atau survei. Berapa kali yang sudah kita sosialisasikan, kemudian apa yang kita lakukan, kemudian selama setahun ada nggak pengurangan. Jadi kita bisa menangkap, kita bisa ngambil kebijaksanaan kita ke depan. Kalau meningkat, nah ini apa yang salah terhadap kita sosialisasi. Tapi kalau misalnya ada pengurangan, berarti ada keberhasilan. Nah, ini perlu kita tambah lagi. Saya mungkin berharap dari Pak PLT, Pak guru-gurunya mungkin ada yang mengambil S1, S2, S3-nya untuk promosi, ngambil studi itu sampai di mana pengaruh sosialisasi bahaya narkoba kepada anak ini, apakah bertambah yang makan narkoba atau berkurang, ya kan? Nah, kalau berkurang berarti sosialisasi kita berhasil, tapi kalau bertambah berarti sosialisasi kita tidak efektif. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya semua pihak, karena memang narkotika ini harus kita bersama-sama, mulai dari rumah tangga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat secara luas, baik pemerintah, kemudian lembaga-lembaga yang peduli terhadap bahaya narkotika. Dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini, hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sosialisasi ya, pencegahan dan bahaya narkotika di kalangan pelajar resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Andes Mahludin MS. Terima kasih atas berkenannya Bapak. Bapak Ibu para Dewan Guru, para peserta workshop yang berbahagia, demikianlah rangkaian demi rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Selanjutnya mari bersama kita aminkan doa yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Fahrur Razi. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita angkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakirna bil khawfi minka qabla hujumi khatara'iha. Wahmilhu ala najati minha wa min tafakkuri fi taraikiha wa min kulubina khalawata ma'astabaitna minha wastabdilha bikarahati laha wa tamai lima huwa bididdiha. Allahumma salluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan berizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatin dal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Allahumma as'aluka khaira hadzal yaum, fathu wa nasruhu wa nuruhu wa barakatuhu wa hudahu. Allahumma as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa khaira ma qalbu wa khaira ma ba'dahu. Wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma qalbahu wa syarri ma ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin para peserta yang berbahagia, demikianlah rangkaian pembukaan acara workshop pencegahan dan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan pelajar pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara Iza Faiza mohon undur diri. Sebelum salam ada sebuah pantun. Cuaca panas, enaknya minum es boba. Beli esnya di Kuala Manu. Hindarilah bahaya narkoba. Jangan biarkan ia membunuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon berkenan untuk foto bersama para tamu undangan dan ibu-ibu dari Ganas Anar, kita di bawah. Boleh juga dengan ibu wakil kepala untuk foto bersama, ikut foto bersama. Bapak di atas, kita di bawah. Kita di bawah? Iya. Boleh? Ah. Iya. Kapan hasilnya? Setelah foto mohon berkenan Bapak Mahludin untuk tidak meninggalkan tempat. Ya. Oh, tangan boleh. Ya, bersih narkoba Bapak Ibu silakan diulangi. Oke. Mari bersama wujudkan. Oh, belum? Mari bersama wujudkan Kota Jakarta Selatan bersinar. Bersih narkoba. Makasih, Pak. Pemberian plakat untuk Bapak Dr. Randes Mahludin MS. Juga kami mohon berkenan untuk berdiri di atas mimbar Bapak Kartika Budi Tamtama SPD, juga untuk menerima plakat dari kami. Kami mohon berkenan untuk Sekretaris Umum MUI Jakarta Selatan untuk memberikan plakat kepada Asisten Pemerintahan Bapak Dr. Randes Mahludin MS dan PLT Kepala SMPN Bapak Kartika Budi Tamtama SPD. Ya, ditahan. Iya. Baik, terima kasih.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mahludin MS atas berkenan membuka acara secara resmi. Kami ucapkan selamat jalan untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Sama-sama kita doakan semoga beliau selamat sampai tujuan dan sukses dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Pak izin Pak izin boleh foto bareng dengan siswa? Kita menghadap ke sana. Ya, boleh? Kita ke sana jadi kena siswa aja gitu. Ya. Ya Pak, mohon izin. Anak-anak boleh gitu. Kalau duduk dapat nggak anak-anaknya Bun? Kalau duduk anak-anaknya dapat? Oh, berdiri. Oke, siswa-siswinya berdiri ya. Kita foto bersama. Senyum yang paling manis. Gimana? Yuk, tangannya bersinar. Ya, terima kasih Bapak. Baik siswa-siswi kami mohon untuk tidak meninggalkan tempat karena workshopnya baru akan segera kita mulai. Belum selesai, tadi baru pembukaannya aja. Ini yang utamanya adalah materi yang akan kita dengarkan nanti dari Bapak Kombes Pol Ghazali Ahmad SIK MH. Ya, kita break waktunya 3 menit saja. Yang mau ke toilet silahkan. Ya, satu-satu ya. Ya, gantian ya. Kita punya waktu 3 sampai 5 menit untuk break. Setelah itu kita mulai untuk ke materi pertama.